Pemindahan mendadak ke Nusa Kambangan seperti operasi militer. Jakarta, pemindahan aktor Amar Zoni ke Lapas Super Maksimum Nusa Kambangan mengejutkan publik. Tak ada pemberitahuan resmi kepada keluarga maupun media. Menurut sumber internal, proses ini dilakukan dalam pengamanan ketat, menyerupai operasi militer. Tangan dan kaki diborgol, mata ditutup rapat, dan tidak ada satupun kamera yang diizinkan merekam. Suasana disebut hening, hanya terdengar langkah-langkah petugas yang menggema di lorong panjang. Penahanan di pulau yang dikenal sebagai tempat paling tertutup di Indonesia ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini sekadar penempatan biasa? Ataukah Amar menyimpan informasi yang dianggap sensitif oleh pihak tertentu? Statusnya sebagai selebriti tak membuat proses ini lebih manusiawi. Perlakuan yang ia terima justru mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan dari publik. Keluarga Amar dikabarkan syok karena tidak ada konfirmasi sebelumnya. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa pemindahan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran Amar akan membuka sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas di dalam sistem pemasyarakatan. Surat rahasia ke tokoh misterius. Siapa sebenarnya KDM? Liputan khusus. Di tengah kesendiriannya di Nusa Kambangan, Amar Zoni dikabarkan menulis sebuah surat. Namun bukan surat biasa. Surat ini ditujukan kepada seseorang yang dikenal dengan inisial KDM, sosok yang disebut-sebut sebagai mantan pejabat daerah dengan pengaruh besar di dunia digital. KDM dikenal vokal terhadap isu sosial dan keadilan, serta memiliki kanal publik yang diikuti jutaan orang. Menurut kabar yang beredar, Amar menulis surat ini dengan harapan besar, agar suaranya bisa menembus tembok sunyi penjara. Dalam kondisi penuh keterbatasan, surat ini menjadi satu-satunya saluran komunikasi Amar kepada dunia luar. Ia berharap KDM bersedia menyebarkan isinya demi membuka mata publik. KDM belum memberikan tanggapan resmi, namun keberadaan surat ini telah cukup untuk mengguncangkan media sosial dan memunculkan tagar terkait kasus Amar. Apakah surat itu nyata? Dan jika iya, apakah KDM akan berani menjadi jembatan antara seorang narapidana dan masyarakat yang selama ini hanya menerima satu sisi cerita? Bocoran isi surat. Bukan sekedar curhat, tapi serangan sistemik. Investigasi kami. Isi surat Amar Zoni yang bocor ke publik memperlihatkan betapa serius pesan yang ingin ia sampaikan. Bukan sekedar keluhan pribadi atau permohonan bantuan, surat itu dikabarkan memuat tuduhan terhadap oknum tertentu yang berada dalam sistem pemasyarakatan. Amar menulis tentang dugaan praktik manipulatif, perdagangan ilegal yang terjadi di balik tembok, dan bagaimana dirinya dijadikan perantara dalam skema tersebut. Dengan bahasa penuh perenungan, Amar menyebut bahwa ia merasa dijebak menjadi wajah dari jaringan gelap. Ia juga menegaskan dirinya bukan pelaku utama, melainkan hanya pion dalam permainan yang lebih besar. Dalam salah satu bagian surat, Amar dikabarkan menulis, "Saya tidak takut di dalam penjara. Saya takut jika kebenaran ikut dikubur bersama saya." Kalimat itu kini menjadi kutipan viral, memicu diskusi tentang transparansi lembaga hukum dan keamanan informasi dalam lapas. Namun hingga kini, belum ada verifikasi langsung dari pihak berwenang terkait keaslian surat tersebut. Risiko nyawa dan ketakutan yang lebih besar dari penjara. Nusa Kambangan. Dalam suratnya, Amar Zoni tidak hanya mengungkap informasi, tetapi juga menyuarakan ketakutan. Bukan ketakutan akan hukuman atau kondisi sel, melainkan takut jika suaranya tak pernah sampai keluar. Kalimat yang paling menggugah berbunyi, "Saya tidak takut mati, saya takut dilupakan." Sebuah pernyataan yang mengandung emosi dan menunjukkan bahwa ia sedang berada dalam titik balik sebagai manusia. Banyak pihak menilai, surat ini bukan sekedar permintaan pertolongan, tapi bentuk perlawanan intelektual dari seseorang yang merasa dikorbankan. Ia sadar bahwa membuka suara dalam kondisi seperti ini memiliki resiko besar. Tapi bagi Amar, diam bukan pilihan. Beberapa pengamat mengatakan bahwa dalam kasus seperti ini, narapidana kerap menghadapi tekanan psikis dan pembatasan informasi. Namun dalam kondisi terisolasi, muncul keberanian yang tidak biasa. Berani menulis, dan berani bersuara, meski mungkin itu jadi suaranya terakhir. Intervensi pengacara, minta sidang terbuka, tolak virtual.
Jakarta. John Matias, kuasa hukum Amarzoni, akhirnya buka suara terkait posisi kliennya. Dalam konferensi pers, ia menegaskan bahwa Amar harus dihadirkan langsung di ruang sidang, bukan melalui sambungan virtual dari lapas. Jika online, semua pembicaraan bisa diawasi, dibatasi, dan tidak bebas. Amar butuh ruang aman untuk bersuara, tegasnya. Pernyataan ini menuai dukungan dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa kehadiran langsung Amar dapat membuka lebih banyak fakta, serta mencegah adanya intervensi atau penyensoran. Namun sebagian pihak lainnya menganggap ini sebagai bentuk sensasionalisme dari pihak pembela. Isi surat mengandung daftar nama dan dugaan jalur ilegal. Eksklusif. Bocoran informasi dari surat Amarzoni mengindikasikan bahwa isi surat tidak hanya berisi jeritan hati, tetapi juga dokumen informal yang menyerupai laporan investigasi. Dalam surat itu, Amar diduga mencantumkan nama-nama yang menurutnya terlibat dalam praktik ilegal di lingkungan pemasyarakatan. Termasuk diantaranya dugaan jalur penyelundupan, alur dana yang mencurigakan, hingga pengakuan soal tekanan yang ia terima saat berada di dalam tahanan. Surat ini ditulis tangan, dalam kondisi yang tidak memungkinkan pemeriksaan detail. Namun menurut narasumber yang dekat dengan tim kuasa hukum, Amar menyusun narasi secara runtut dan mengklaim dirinya dijadikan semacam perantara. Ia menyebut bahwa tuduhan sebagai pengendali utama hanyalah bagian dari strategi untuk menutupi aktor sebenarnya. Jika isi surat ini terbukti benar, maka pengaruhnya bisa mengguncangkan lebih dari sekedar institusi pemasyarakatan. Bisa merembet ke aparat pelaksana dan institusi pengawasan. Namun hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak berwenang tentang kebenaran dokumen tersebut. Apapun itu, satu hal yang jelas, ada ketegangan antara keinginan untuk membela diri dan keterbatasan sistem yang mengontrol narasi. Amar disebut merasa diawasi bahkan saat hendak menyampaikan pembelaan. Maka muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya coba ditutupi oleh pihak yang tidak mengizinkannya bicara secara langsung? Upaya Amar menyampaikan pesan, perang dengan kata, bukan kekerasan. Laporan khusus, dalam narasi yang berkembang, Amarzoni menunjukkan perubahan pendekatan. Jika sebelumnya ia hanya mengikuti proses hukum tanpa banyak suara, kini ia mulai menggunakan strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan. Suratnya kepada KDM bukan sekadar permohonan, tapi instrumen perlawanan yang dipenuhi dengan narasi mendalam dan emosi yang tajam. Ia menyadari bahwa berteriak dari balik tembok besi hanya akan memantul kembali tanpa jejak. Maka, ia menulis. Dan tulisannya, meski belum dipublikasikan secara utuh, sudah cukup untuk menggugah rasa ingin tahu publik. Dalam kondisi yang dikabarkan serba terbatas, Amar bahkan dikabarkan menyelundupkan surat itu melalui jalur hukum yang rumit, hanya agar sampai ke tangan seseorang yang dianggap bisa mengguncang opini publik. Amar tidak menyerang sistem dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran versinya. Sebuah langkah yang diambil oleh seseorang yang merasa tak punya lagi apa-apa selain cerita yang belum didengar. Baginya surat itu bukan pelarian, melainkan pertaruhan terakhir untuk mempertahankan martabat. Posisi KDM, menjawab seruan atau tetap bungkam? Sosok misterius berinisial KDM kini ikut terseret dalam pusaran cerita ini. Surat rahasia Amarzoni dikirimkan secara khusus kepadanya, bukan tanpa alasan. KDM dikenal sebagai figur publik yang memiliki pengaruh besar di media sosial dan sering mengangkat isu ketidakadilan dan hak asasi. Namun sampai saat ini, KDM belum memberikan pernyataan resmi. Publik kini menunggu dua hal, keaslian surat tersebut dan apakah KDM akan memilih untuk mempublikasikannya. Banyak yang berharap ia akan menjawab seruan itu dan menyuarakan kisah Amar ke platform digitalnya. Namun resikonya tidak kecil. Jika surat itu berisi tuduhan terhadap tokoh-tokoh besar atau institusi penting, maka langkah KDM bisa memicu konsekuensi hukum maupun politik. Diam bisa dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian. Namun, bagi sebagian pihak, diam juga berarti membiarkan potensi kebenaran tenggelam dalam sunyi. Dilema moral ini kini tak hanya membayangi KDM,
tapi juga siapapun yang berdiri di antara keadilan dan kekuasaan. Viralitas yang jadi pedang bermata dua. Analisis media, Amarzoni berharap viralitas bisa menjadi perisai. Dalam suratnya, ia disebut meminta agar publik diberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi media sosial adalah ruang yang tak bisa dikendalikan sepenuhnya. Satu kesalahan bisa memutarbalikkan narasi. Alih-alih menyelamatkan nama, bisa saja ia justru dibanjiri stigma baru. Ketika cerita tentang surat ini mulai ramai, komentar publik pun terbelah. Sebagian mendukung Amar sebagai orang yang berani menyuarakan ketimpangan. Namun sebagian lain tetap skeptis, menyebut surat itu hanya bentuk dramatisasi atau pengalihan isu. Tak sedikit pula yang menduga surat ini adalah strategi untuk mendapat simpati publik menjelang agenda hukum besar. Inilah ironi dunia digital. Suara bisa didengar lebih luas, tapi juga bisa tenggelam di antara kebisingan. Amar tampaknya sadar akan resiko ini, namun tetap memilih jalur tersebut. Ia mungkin tahu bahwa bertarung dengan sistem memerlukan keberanian, dan viralitas, meski tak bisa dikontrol, mungkin adalah senjata terakhirnya. Akhir terbuka, Amar tak ingin bebas, hanya ingin didengar. Penutup. Di akhir surat yang dikabarkan ditujukan kepada pengacaranya, Amarzoni menyampaikan satu kalimat yang menohok. "Saya tidak ingin bebas, Pak. Saya hanya ingin orang tahu saya bukan monster." Kalimat ini memberi gambaran bahwa yang ia perjuangkan bukanlah kebebasan fisik, tetapi pemulihan citra dan keadilan naratif. Ia merasa bahwa proses hukum telah menempatkannya dalam posisi yang hanya bisa dilihat dari satu sisi. Padahal di balik seragam tahanan, ada sisi manusia yang ingin menjelaskan, bukan membela. Ia takut anak-anaknya tumbuh dengan bayangan negatif tentang ayah mereka, bukan karena kenyataan, tapi karena versi cerita yang belum lengkap. Dan sekarang, lewat surat yang belum diketahui nasibnya, ia mempertaruhkan harapan terakhirnya. Tapi pertanyaannya tetap menggantung. Apakah dunia siap untuk menerima versi lain dari kebenaran? Ataukah surat itu akan terkubur, seperti banyak suara lainnya yang terjebak dalam sistem